Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid At-Tur, wabil khusus Ketua DKM Bapak Haji Chol, dan para remaja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, pemahaman, dan kelancaran dalam setiap aktivitas yang dikerjakannya. Baiklah, sebelumnya Ustadz mohon maaf. Nah, di sini Ustadz menggantikan ya Ustadz Misbah karena beliau sedang berhalangan hadir terkait putranya yang sedang masuk rumah sakit. Mari sama-sama kita khususkan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan anaknya lekas sembuh, diangkat penyakitnya, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan solusi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di majelis ini, di masjid ini. Mudah-mudahan apa yang anak remaja niatkan ya, datang kemari dalam rangka thalabul ilmi, Allah berikan pemahaman yang luas, Allah berikan kemudahan dalam segala hal, dijauhkan dari hal-hal yang kurang bermanfaat. Tak lupa kita panjatkan sholawat kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diakui, dibanggakan kelak di yaumul qiyamah, dan kelak mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk tema malam ini ya, yaitu kemuliaan bulan Muharram. Pada bulan ini ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardu minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, dan di antaranya ada 4 bulan haram. Ada yang tahu bulan apa saja yang bulan mulia ini, 4 bulan ini? Ya. Yang pertama yaitu bulan Muharram ya. Bulan ini ya.
Jadi bulan ini banyak sekali keistimewaannya, ya. Yang kedua bulan Dzulhijjah, ya. Yang ketiga bulan Dzulqa'dah dan bulan Rajab. Yang mana di bulan-bulan ini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk berperang, ya. Jadi ketika zaman baginda Nabi, ya, bahwasanya ketika memasuki bulan mulia ini maka diharamkan untuk berperang, ya. Diharamkan untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka dari itu ada ulama, ya, mengatakan bahwasanya di bulan Muharram ini apabila kita melakukan kemaksiatan maka dosanya akan berlipat-lipat ganda. Dan sedangkan apabila kita melakukan ketaatan di bulan ini maka pahalanya pun akan berlipat. Maka dari itu di bulan Muharram ini kita diperbanyak untuk bermuhasabah, ya. Dalam arti apa? Selama tahun kemarin, ya, kita beraktivitas, kita menjalani kehidupan, ya, dalam bersosial, baik dengan tetangga, dengan istri, dengan teman, ya. Bagi remaja ini mungkin teman bermain, teman di sekolah, ya, ataupun bagi santri, ya, dalam amaliyah sehari-hari, ya. Maka pentingnya di bulan ini kita perbanyak bermuhasabah. Apa itu muhasabah? Yaitu introspeksi diri atau melihat ke diri kita selama ini sudah apa saja yang kita lakukan dalam di bulan-bulan atau tahun sebelumnya. Apakah di tahun ini kita lebih bagus lagi, atau mungkin di tahun ini kita justru, ya, banyak melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Menyikapi bulan Muharram, bahwasanya bulan Muharram ini, ya, Allah menetapkan dengan, yaitu perhitungannya dengan bulan, ya. Jadi perhitungan Muharram, bulan-bulan Hijriah ini berbeda dengan perhitungan bulan Masehi atau bulan-bulan yang sering kita lihat, ya, di kalender sekolah, ya. Mungkin karena justru kita sebagai seorang muslim terkadang banyak yang tidak tahu, ya, tentang bulan-bulan Hijriah. Bisa dipastikan, ya, bahkan ketika Ustadz mengajar, ya, di sekolah, ya, itu tingkat SMP, ya, SMA, itu masih banyak dari anak-anak seorang muslim, ya, yang tidak mengerti tentang bulan-bulan Hijriah. Bahkan dia tahunya lebih hafal Januari, Februari, ya, bulan-bulan Masehi. Walaupun secara konteks, ya, bahwasanya bulan Hijriah ini Allah yang menciptakan dan bulan Masehi juga Allah yang menciptakan. Bukan berarti kita mengkerdilkan bulan Masehi, tidak. Tapi bahwasanya bulan Hijriah ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang Allah dan Rasulnya menetapkan di mana hari-hari itu banyak kebaikan. Di antaranya apa? Bulan Muharram ini yaitu tanggal 10, yaitu Asyura. Apa Asyura itu? Ya. Apa Asyura? Tanggal ke-10, ya. Jadi di bulan Muharram ini, ya, kalau kita melihat ke belakang bahwasanya suatu ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di kota Madinah,
beliau melihat seorang Yahudi, ya. Ada seorang Yahudi ditanya baginda Nabi SAW, wahai orang Yahudi, kenapa engkau berpuasa di hari ini? Lalu beliau menjawab, wahai Muhammad, bahwasanya di hari ini, ya, Nabi Musa dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Fir'aun dijatuhkan dalam kelaknatan, ya. Maka dari itu orang Yahudi mengatakan bahwasanya di hari ini saya menghormati kemenangan Nabi Musa, maka saya berpuasa di hari ini. Lalu baginda Nabi SAW berkata bahwasanya saya Muhammad seharusnya lebih mengedepankan, ya, tentang hari ini. Maka saat itu juga baginda Nabi kepada para sahabatnya bahwasanya disunahkanlah untuk berpuasa di hari ini. Bahkan kita ini para santri, alhamdulillah, tadi pada puasa Asyura, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ya, remaja juga tadi berpuasa, karena pahalanya sangat besar sekali, ya. Pahalanya besar karena tidak semua bulan itu ada momen-momen seperti itu. Maka dari itu pentingnya kita mengerti bulan Hijriah ini, yaitu bahwasanya apa? Bahwa di bulan Hijriah ini banyak sekali hal-hal yang memang Allah dan Rasulnya itu memberikan berbagai banyak pahala, yang mana itu di bulan-bulan Hijriah, ya. Walaupun bulan Masehi sendiri, ya, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tahu bahwasanya Masehi dari Allah? Seperti halnya kita melakukan ibadah sholat. Itu gimana sholat itu? Sholat itu kan kita melihat dari matahari, ya. Dari matahari ketika sholat subuh, ya, matahari tingginya sekian, nah, maka datanglah waktu duha, ya. Ketika zuhur, matahari tingginya sekian. Nah, maka dari itu bahwasanya baik Masehi maupun Hijriah semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sebagai seorang muslim, ya, selayaknya, sepantasnya kita harus paham bahwasanya setiap bulan Hijriah itu ada kebaikan-kebaikan di bulan itu. Nah, di sini di bulan Muharram tanggal 9, 10, ya, disunahkan berpuasa. Jadi kemarin hari Kamis, ya, dan hari Jumat ini disunahkan puasa Tasu'a dan Asyura, ya. Bulan depan, bulan Safar, tanggal 13, 14, 15, yaitu disunahkan puasa Yaumul Bid, ya. Jadi pahalanya sangat besar juga, ya. Jadi kalau kita sering melakukan hal-hal yang berkaitan dengan Hijriah, maka di situ akan menemukan suatu amalan-amalan kebaikan, ya. Di bulan Rabiul Awal, maka kita memperingati, ya, Maulid Nabi, ya. Kan kita tahunya itu tanggal sekian di bulan Maret atau April, Maulid Nabi. Padahal kita nggak tahu bahwasanya itu bulan-bulan sebenarnya bulan Hijriah. Tapi banyak dari kita yang kurang memahami. Maka dari itu harapannya, ya, di bulan Muharram ini kita yang paling penting itu menyikapinya, ya, menyikapi tentang bulan-bulan Hijriah, ya. Maka kita kemarin ada acara perlombaan, ya, di Masjid Raya. Alhamdulillah, Ustaz lihat di grup itu juara 1 Haji Icon yang nge-share, ya. Saya itu juga sempat ikut, ya, karena memang kalau santri-santri pergi itu kita ada anak kecil yang harus diurus, ya, jadi nggak bisa bergabung. Mungkin insya Allah nanti kalau sudah masih repot Pak Haji kita itu, ya. Apalagi saya sendiri di sini belum bisa istiqomah, ya. Mungkin ini kebetulan aja, qadarullah hari ini, ya, harusnya berangkat,
ada hal yang memang perlu, katanya udah nggak apa, nggak berangkat dulu, akhirnya nggak berangkat, bisa mengisi kegiatan remaja ya. Ustadz juga mungkin masih banyak yang belum kenal kali ya anak remaja di sini ya. Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan ini ya, intinya bahwasanya di bulan Muharram ini perbanyaklah berbuat kebaikan ya. Jangan sampai kita di bulan Muharram ini justru amal kita, kebaikan kita justru menurun ya. Jangan sampai seperti itu. Terus bagaimana Ustadz ketika menyikapi bulan-bulan Masehi? Terkait Masehi ini sebenarnya silang pendapat ya dalam masalah terkait bulan Masehi. Selama kita tidak berlebihan ya, tidak sampai hura-hura atau lupa waktu ya tidak masalah ya. Cuman kan terkadang di bulan Masehi ini ya, di bulan Masehi ya, bedanya itu berbarengan dengan hari raya umat Nasrani. Makanya dikhawatirkan ya nanti justru kita berbuat banyak kemaksiatan, karena biasanya kalau Masehi itu lebih cenderung hura-hura ya, hura-hura, senang-senang. Sedangkan ketika bulan Hijriah kita mengadakan parade keislaman, menunjukkan ini loh Islam kayak gini. Maka dari itu sebagai remaja masjid sudah sepantasnya, selayaknya kita membanggakan bulan-bulan yaitu bulan Hijriah, apalagi ini bulan Muharram. Oke ya, sikap yang tepat menghadapi tahun baru dalam muhasabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Santri apa nih? Santri udah hafal nih juz 28 nih. Surat apa ini? Surat Al-Hasyr, Masya Allah ya. Surat Al-Hasyr ya. Ayat ini mengatakan, hai orang beriman ya, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok di sini maksudnya yaitu hari kebangkitan ya. Dalam tafsir itu bahwasanya kita itu dalam beramal itu bukan sekedar masalah amalia dunia, tapi kita memikirkan bahwasanya amal ini sampai nggak sampai akhirat gitu ya. Kita berkawan dengan teman, kita bersahabat dengan teman, kira-kira teman kita ini sampai nggak sampai akhirat, atau hanya sekedar teman perkara dunia, seneng-seneng ya kan, main TikTok ya, ya walaupun itu nggak haram, dibolehkan, mubah ya, selama itu bermanfaat. Instagram ya, apalagi di situ tergantung kitanya ya dalam menyikapi sebuah media sosial itu. Kalau memang kita niatnya untuk mencari ilmu, pasti yang dicari ya tentang kajian-kajian Islam ya. Tapi kalau niatnya kita mencari keburukan, ya maka dapatlah keburukan. Ada suatu kisah yaitu ketika ditanya seorang ulama terkait masalah orang jalan-jalan ya. Ini kita perumpamakan ya, bahwasanya sekalipun kita rencana mau pergi ke Amerika, ke Eropa ya, tapi niatnya itu tidak ada keburukan, niatnya kebaikan, ya pasti pertemukan dengan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau niatnya walaupun kita ke negeri-negeri Islam ya, kita ke Arab dengan niat yang tidak baik, maka ya Allah temukan dengan hal yang baik. Bahwasanya apa? Innamal a'malu binniyat. Niat itu sangat penting. Jadi jangan sampai kita itu menjustifikasi suatu ya, hal-hal itu sebenarnya tergantung dari individunya ya, walaupun secara kontekstual pastinya ya yang namanya TikTok, yang namanya Instagram pasti bagi pelajar kalau tidak dibatasi dengan waktu, kita megang terus HP ya terlena, akhirnya kemana-mana ya. Dari itu
di bulan Muharram ini harapannya kita banyak bermuhasabah. Gimana caranya muhasabah? Yang pertama yaitu kita harus mengatur ya, manajemen, mengatur dalam arti yang pertama yaitu mentakitid ya, merencanakan ya. Kita merencanakan kira-kira untuk kedepannya harus seperti apa ya. Ya, mungkin yang biasanya tidak melaksanakan sholat duha ya, yang biasanya tidak bacakan Al-Quran, dibiasakan baca Al-Quran ya. Yang mungkin tahun kemarin hanya hafal surat An-Naba atau 30, meningkat hafalannya juz 29, ada peningkatan ya. Jadi jangan sampai hidup kita ini stuck, berhenti di situ. Lah udah hafal juz 30, udahlah nggak hafal lagi. Jangan, tetap. Karena apa? Pahala itu dihitung bukan dari banyaknya hafalan, tapi dari banyaknya kita melakukan aktivitas niatan kita. Jadi Allah itu tidak melihat pada hasil, tapi proses ya. Jadi proses itu yang membuat kita itu makin banyak pahalanya. Orang hafal Quran pun ya, penghafal Quran sudah beres Qurannya, tapi nggak pernah murojaah, yang ada pahalanya ya. Yang buat pahala mahal itu apa? Dia murojaah hafalannya setiap hari. Karena apa? Biasanya kecenderungan orang yang menghafal Quran itu dia lebih tidak malas ya. Karena apa? Sudah hafal. Biasanya kalau kita baca Quran belum buka tuh terus nggak lancar, banyak salah-salahnya, ya banyak mandek-mandeknya. Akhirnya, aduh males lah baca. Baru satu halaman, tapi nggak apa-apa. Nah, kita ingatkan nih di bulan Muharram ini, kita tingkatkan, kita rencanakan nih, niatkan anak-anak remaja nih, satu hari bisa baca Quran minimal 1 halaman, ya. Jadi dalam waktu 1 bulan bisa baca 1 juz. Subhanallah ya, insya Allah kalau bisa seperti itu. Yang kedua yaitu antanfid, ya, pelaksanaan. Jadi bukan sekedar kita itu merencanakan planning ke depan gini, tapi tanpa aksi, tanpa pelaksanaan, ya sia-sia ya. Kalau kita hanya berencana, kata Allah, faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Berazam, sudah niat, laksanakan dengan ikhtiar kita, ya. Yang ketiga yaitu ada at-mutabba'ah, pemantauan, ya. Jadi kita ketika melakukan hal-hal yang kurang baik, kita tulis nih, kita catat. Nah, ini nggak bagus. Supaya apa? Kita teringat bahwasanya terkadang kalau kita melakukan tindakan hal yang baik itu seringnya diingat-ingat, tapi kalau yang buruk sering lupa. Ya, mutabah ini memantau, menulis, ya, baik kebaikan, keburukan kita, ya, supaya kita apa? Jangan sampai kita mengulang lagi hal-hal seperti itu. Yang keempat yaitu ya muhasabah lagi, kembali ke muhasabah, bahwa setiap amalan kita, baik kebaikan, keburukan, maka diusahakan setiap akan tidur kita bermuhasabah. Ya, sedikit cerita ya tentang sahabat Nabi, bahwasanya dulu ada sahabat Nabi, ya, beliau itu kata baginda Nabi, ketika Nabi sedang kumpul dengan para sahabat, beliau berkata bahwa nanti akan datang orang ahli surga. Lalu para sahabat itu memperhatikan siapa yang datang. Ternyata yang datang itu seorang anak muda yang dia itu ibadahnya itu biasa-biasa aja, ya, sholatnya biasa, amalnya biasa, segala biasa. Lalu sahabat ini mencoba ya untuk bermain ke rumahnya sahabat tadi yang kata baginda Nabi bahwa dia itu ahli surga. Lalu dia bertamu ke rumahnya. Beliau berkata bahwasanya pengen nginap di sini dengan alasan bahwasanya orang tuanya sedang ada masalah, yang ingin tinggal di situ selama 3 hari. Maka si pemuda tadi yang ahli surga tadi membolehkan, ya, silahkan selama 3 hari. Selama 3 hari sahabat, kalau nggak salah ya Abdullah bin Mas'ud itu, ya, jadi beliau itu memperhatikan ibadahnya, tahajudnya,
biasa ya. Ketika doa biasa ya. Ketika baca Quran nggak ada yang lebih. Lalu sampai 3 hari akhirnya memberanikan diri bertanya, wahai sahabatku, bahwasanya baginda Nabi pernah berkata kepada kami ketika berkumpul bahwa engkau termasuk orang ahli surga. Lalu sahabat ini menjawab, apakah amalan engkau yang kau lakukan ketika padahal selama yang aku lihat kau hanya melakukan ibadah itu ya biasa saja, nggak ada yang lebih gitu loh, nggak ada yang lebih dalam tahajudnya atau baca Quran, nggak ada, amalnya biasa. Lalu sahabat tadi mengatakan bahwasanya saya itu setiap akan tidur itu selalu bermuhasabah bahwasanya saya selalu memaafkan orang-orang yang ketika di pagi hari saya bangun tidur sampai saya akan tidur lagi, ketika saya melakukan keburukan ataupun ada orang yang buruk kepada saya, maka saya maafkan dan saya mohon ampun kepada Allah setiap hari itu juga. Maka setelah mendengar seperti itu, sahabat Nabi ini kaget dan beliau berpamitan sekaligus mengatakan bahwasanya saya telah melakukan kebohongan, berpura-pura bahwasanya saya itu sebenarnya hanya ingin tahu amalan antum itu apa. Tapi setelah diceritakan seperti itu, maka sahabat tadi pulang dan disitulah bahwasanya kita itu tidak bisa melihat orang itu dengan amal ibadahnya. Tapi karena apa? Sekalipun dia ibadahnya rajin, dia ibadahnya khusyuk, tapi dia tidak pernah bermuhasabah diri, maka biasanya perkataannya itu akan keluar hal-hal yang tidak mengenakan, ya. Maka dari itu kita ya, terutama satu pribadi ya, yang masih tingkatan awam lah ya mungkin diusahakan setiap malam muhasabah. Mumpung bulan Muharram ya, bulan mulia, yuk sama-sama kita bermuhasabah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan ampunan kepada kita, dosa-dosa yang telah lalu diampuni, dan mudah-mudahan di tahun depan kita bisa melaksanakan ya aktivitas yang lebih bermanfaat dan positif. Baik, mungkin hanya itu dari Ustadz ya. Apabila ada kekurangan, kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup.